jadi begini, awalnya dengan Taki Malik itu kan klien kami kan punya 8 kafling tanah ya. Satu diantaranya itu udah berdiri bangunan contoh ya. Jadi memang 8 kafling tanah itu diperuntukkan untuk pembangunan bangunan rumah komersil 8 bidang tanah itu dengan 8 bangunan rumah. Nah, tapi yang baru jadi itu 1 rumah contoh dan 7 kaflingnya itu masih kosong gitu. Nah, kalau kita mengikuti dengan klaim awal itu kalau ada 8 bangunan rumah itu total nilainya semua sekitar 18 miliar gitu. Nah, karena masih hanya 1 bangunan yang baru berdiri dan 7-nya masih kosong, nah Taki Malik ini datang, dia berminat untuk membeli 7 lahan kosong beserta 1 bangunan rumah itu. Nah, tawar-menawar terjadilah, kita dari pihak klien kita tuh memberikan dia dengan harga 9 miliar ya, 9 miliar. Nah, ketika pada saat deal dituangkan dalam perjanjian jual beli itu tertanggal 17 Juni 2022. Nah, di dalam isi perjanjian itu dia harus melaksanakan pembayaran total 9 miliar itu sampai 16 Juni 2023. Nah, ketika pada saat deal awal itu dia baru payment DP itu 1 miliar. Setelah itu dia nyicil pun juga tidak sesuai dengan isi perjanjian, semaunya dia, semampunya dia, sekapan dia gitu. Nah, jadi total yang dia baru bayar ke kita itu 2,2 miliar. Artinya masih ada tersisa tunggakan pribadinya dia kepada klien kami itu sebesar 6,8 sekian, 6,8 miliar lah. Nah, ketika dia sudah tidak lagi melakukan pembayaran sampai jatuh tempo, dari pihak kami itu sudah melakukan pendekatan persuasif kepada dia. Nah, pendekatan persuasif itu dia tidak merespon juga secara secara fair gitu. Nah, kemudian dari pihak kita udah memberikan surat-surat peringatan, somasi juga kepada dia. Nah, tapi memang dia tidak punya itikat baik. Nah, disitulah terjadi dispute antara kedua belah pihak, antara klien kami dengan Taki Malik ini. Nah, terjadilah sengketa di pengadilan. Nah, dalam proses di pengadilan itu kan ada namanya agenda mediasi. Nah, di situ pun juga kami sudah maksimal menyampaikan tawaran-tawaran kepada pihak Taki Malik gitu. Nah, tapi itu pun juga ditolak sama yang bersangkutan. Nah, ketika pada saat putusan pengadilan itu sudah inkrah, ya, sudah inkrah. Nah, sekarang kewajibannya dia itu melaksanakan isi putusan tersebut. Salah satu isi putusannya yaitu dia harus mengosongkan objek lahan tersebut terkecuali bangunan rumah. Jadi 7 kafling itu harus dia kosongkan. Artinya dia harus mengembalikan dalam keadaan semula. Termasuk diantaranya 2 kafling yang saat ini sudah berdiri, Masjid Malikal Mulki itu. Nah, mungkin sampai situ ada pertanyaan. Ya, berarti itu harusnya tuh emang bukan dibikin masjid atau gimana sih Bang? Mungkin Bang itu Bang tanah tersebut Bang. Tanah itu kalau plan pembangunannya itu peruntukannya untuk bangunan rumah. Iya, hunian. Jadi ketika pada saat terjadi perjanjian jual beli dan dia kan masih punya tunggakan, nah otomatis status tanahnya itu kan belum milik dia, dan sampai saat ini status tanah tersebut masih atas nama klien kami. Belum, karena kan satu dia belum lunas, terkecuali ya 1 bangunan rumah itu, karena kan dia sudah melakukan pembayaran 2,2 miliar, masih tersisa 6,8 miliar. Nah, jadi 7 kafling itu termasuk 2 kafling yang saat ini udah berdiri bangunan masjid itu masih statusnya milik klien kami, belum milik si Taki Malik. Tapi sebagai klien gimana mungkin terlibat sengketa sama Taki Malik, mungkin bisa dijelasin? Dulu bukan klien nih, gua nih tim sosmednya Bang Husen. Iya. BMB. Iya, jangan kepleset. Itu kelakuan juga lo ada. Mas, mungkin tadi soal 7 kafling itu sendiri, itu kan udah ada rumah sama masjid berarti ya? 8 kafling. 8 kafling, berarti 1 kafling masjid, 1 kafling rumah kecil seperti itu.
Atau gimana? Nanti dijelaskan. Jadi 8 kafling itu awal itu dari rumah contoh 1 kafling tanah kosong. Dan yang dibangun masjid itu 2 kafling. Di atas 2 kafling itu dibangun masjid. Masih ada 5 kafling yang kosong berarti ya? Iya. Satunya Iya. lagi buat kantor. Oh iya, satu kan kantor. Sampingnya rumah jadi kafling masjid ini ada rumah yang bangun masjid 2. Sebelahnya itu yang rumah contoh dari awal udah ada. Sebelahnya juga kantor. Yang depan yang 3 yang kosong, 1 dibangun tempat tidur. Oke, berarti biar clear berarti ada 8 kafling. 1 kafling isinya rumah contoh, 2 kafling isinya masjid, berikut dengan si kantor. Nah, kantor sebelah sana, sebelahnya rumah. Iya, tapi itu masuk di 2 kafling itu enggak? Enggak, 2 kafling masjid, rumah contoh yang ketiga. Rumah contohnya ada 3. Ya, tempat kantor. Oke. Jadi 4 kafling. Kantor ini, oh jadi 4 kafling. Iya, depannya 4 kafling lagi. Oke, berarti 4 kafling masih kosong dan pihak kliennya abang minta agar 7 kafling ini kembali semula. Ya. Termasuk masjid itu. Termasuk. Jadi dia harus mengosongkan itu dengan cara ya dia mikir sendiri lah. Caranya dia bagaimana untuk mengosongkan itu. Mungkin setelah ada mediasi persuasif alasan yang Taki Malik belum mau bayar apa sih mungkin? Ya kalau dari kita kan effort kita udah sangat maksimal ya. Dari sebelum dispute kita lakukan pendekatan persuasif, kita udah berikan peringatan, bahkan dari kita yang aktif. Jadi kita udah kayak seperti pengemis gitu. Ini barang kita, tapi kita yang nyari-nyari orang yang saat ini menguasai barang kita gitu kan. Nah sampai bahkan dalam proses pengadilannya pun juga ketika pada saat agenda mediasi dari pihak kami itu sangat aktif gitu. Kita udah maksimal untuk menyampaikan tawaran-tawaran kepada dia, tapi ditolak. Ya mungkin lebih jelas bisa dijelaskan oleh rekan kami. Jawabannya apa mungkin belum mau bayar? Kayak dari kalau mediasi dia Boleh bang, kamera bang. kalau di mediasi itu dari awal juga kan sebelum mediasi kita udah pernah menawarkan. Kita kan kenal tahu tidak masjid yang di situ. Kalau di PPCB itu memang yang pertama kafling lepas yang di rumah contoh itu sesuai PPCB. Tapi kan kita karena dibangun masjid itu kita nawarkan dari yang 6 kafling termasuk rumah contoh kembalikan dari kita, 2 kafling juga bangun masjid juga kita kasihkan. Tapi dia tidak mau, dia maunya yang rumah contoh saja. Yang lain dia mau bayar nanti deh, bikin perjanjian baru. Kalau tadi kan katanya Juga PPCB-nya. Jadi dia lebih memilih Ya, rumah contoh. Ingin si masjidnya itu berarti. ya. Jadi kita udah nawarkan masjid itu. Jadi dia lebih memilih rumahnya dibandingkan masjid. Masjid. Padahal selama ini gembar-gembornya soal masjid. Ya, Bang tadi kan katanya nggak si Taki Malik sendiri nggak memenuhi isi perjanjian ya. Kalau boleh tahu itu isi perjanjiannya apa sih yang nggak dipenuhi bang mungkin bang? ya perjanjian pada intinya di situ kan mengatur tentang hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, gitu kan. Nah kita sebagai pemilik tanah, ya kita menerima hak kita yang harus dibayarkan oleh dari saudara Taki Malik, dan kita punya kewajiban menyerahkan lahan itu kepada dia apabila dia sudah melaksanakan kewajibannya dia, gitu kan. Tapi kan dia nggak dia sendiri tidak punya itikat baik untuk melaksanakan isi perjanjian itu, dan perlu diketahui bahwa perjanjian itu sudah batal di pengadilan, sudah ada putusan. Artinya kita sudah tidak lagi memiliki hubungan hukum sama dia. Jadi kalau dia mau meminta untuk membuat perjanjian baru lagi, tentu kita tolak. Harusnya si Taki Malik sendiri itu melunasi pembayaran yang 6,8 M itu kapan tenggat waktunya? Ya semestinya yang harus dia sudah lunasi itu sebelum jatuh tempo, dan dalam isi perjanjian itu jatuh temponya itu 16 Juni 2023 gitu. Berarti udah 2 tahun lebih dia. Iya, udah 2 tahun lebih dia nggak melaksanakan isi perjanjian itu gitu loh. Berarti selama 2 tahun ini tidak ada kabar dari dia atau emang seperti apa komunikasinya bang? Awal pembayaran pas perjanjian selesai itu uang yang masuk kan 2 miliar. Kami kan nanya bagaimana ditagih. Akhirnya dia cuma ada uang baru dilakukan semua dulu total 2,2 sebelum Desember November itu. Setelah itu sudah tidak ada pembayaran lagi dari November 2022 sampai sekarang tidak ada. Berarti sampai sekarang tidak ada komunikasi dengan Taki Malik, maksudnya dalam artian dia menghubungi atau ini secara langsung? Secara langsung tidak ada. Semestinya itu datang dari dia ya, Iya. karena kita
selalu inisiatif itu datang dari kita sebelum terjadi permasalahan ini. Kita udah pendekatan persuasif, kita udah memberikan surat peringatan, bahkan ketika pada saat proses di pengadilan pada agenda mediasi pun juga kita sangat aktif dan kita sangat maksimal gitu kan. Nah, dan terakhir ketika udah ada putusan, ya dia harus patuh atau setidaknya dia memiliki inisiatif untuk bertemu kita. Tapi Bang, sampai berita ini keluar ya kan viral, apakah dia udah sempat ngomongin Abang nggak sih? Mungkin kemarin kan karena mungkin ya udahlah ya, belum viral ya kan, masih santai. Nah ini kan udah viral, udah dibawa masjid agama ya kan, sesuai dengan apakah sudah menghubungi untuk ada etikat? Bahkan dia itu ngeledek loh dari status story-nya, mungkin bisa dijelaskan oleh seperti apa nih ngeledeknya? Bang Nusantara. Gambar. Gue jujur kagak tahu maksudnya dia niatnya ngeledek atau mau gimana, jujur ya. Cuma kalau gue lihat sih, kalau kata netizen, bang maksud dia bikin story begitu kan, ya udah biarin gitu. Story-nya seperti apa sih kalau boleh tahu? Nah, lu kan cari, kan udah lu jadiin ini yang semua tuh cover buat Nggak, maksudnya lebih Oh, biar enggak, ini kalau, aja. Kalau itu adalah yang dia punya keterangan bahwa ini adalah fitnah. Tapi sebelum ada itu, dia ada story gambar. Sesudah ya, gambar anak kecil ngeluarin lidah gitu. Lidah apa? Gitu gue nggak ngerti dia itu kelakuannya tuh. Jadi dia malah meremehkan ya, walaupun berita ini udah ini. Artinya dia underestimate terhadap keadaan, kondisi. Maksudnya gini loh, dia kan public figure, dikenal sebagai tokoh agama. Banyak yang bilang dia ustaz, banyak yang bilang ya. Kemarin gue manggil ustaz pada nggak setuju tuh. Nah terus apa namanya? Gue manggil dia ganteng, masih ganteng ini ya. Apa namanya? Gimana gue jelasinnya ya? Ini kan putusan hukumnya udah keluar, udah lo kosongin gitu, balikin ke kita dalam keadaan kosong gitu kan. Tapi gini hari entah bagaimana, lagi sibuk fitness, atau jalan-jalan sambil motokopi kan, gue nggak tahu tuh ya kagak ada respon. Tapi kalau misalnya sampai putusan ini sudah keluar kan, kosongkan tempat atau misalnya kalau memang belum terjadi juga, apa sih langkah? Jadi ya maksudnya langkah selanjutnya apa nih jadi dari pihak begini apa? loh. Memang langkah selanjutnya ya tentunya dilakukan eksekusi. Cuman kan dia sebagai seorang tokoh agama dan dia juga harus belajar dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Kisahnya Sayyidina Ali itu pernah suatu saat ketika pada saat Sayyidina Ali itu kan dia menjadi khalifah, dia punya baju perang itu kan diambil oleh orang. Ketika proses pengadilannya itu tidak terbukti, Sayyidina Ali itu tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan, padahal dia seorang khalifah. Nah semestinya si Taki Malik itu belajarlah dari seorang Sayyidina Ali ini. Nah jadi kita meminta kebesaran hatinya dia aja. Kalau sampai pada nantinya tahap eksekusi itu kan tentu mengganggu citranya dia, sangat mengganggu gitu. Jadi dia harus punya etikat baik. Jangan dia menunjukkan sikap pembangkang juga terhadap putusan pengadilan. Orang kalau tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan sampai dilakukan eksekusi, itu menunjukkan bahwa orang itu menunjukkan sikap pembangkang terhadap putusan pengadilan. Oke, deadline tenggang eksekusi itu sendiri, Bang. Kalau jika memang tidak ada kabar juga dari Taki Malik atau tidak ada etikat, itu kapan? Ya kita kasih waktu 2 minggu lah. 2 minggu dari sekarang? 2 minggu dari sekarang. Berarti kalau 2 minggu dari sekarang tidak ada etikat atau tidak ada komunikasi, akan dilakukan eksekusi itu? Eksekusi. Di tempat Di langsung? tempat. Eksekusinya itu kasih 4 kafling atau 7 kafling termasuk masjid berarti? Termasuk. Atau yang tadi kan bilang ya udah masjid direlakan aja, terus tapi rumah diambil gitu loh. Itu pas mediasi. Kita nawarkan yang masjid itu kan dia tetap mau yang rumah. Contoh kita nawarkan juga yang 2 kafling itu dikasihkan, yang 6 masuk rumah kembalikan ke kita. Jadi sweet gitu. Ditukar yang kalau memang di PPJB memang rumah dulu. Karena waktu itu kita nggak tahu dia mau apa di atasnya. Rumah dulu yang pertama ada pembayaran mobilnya, rumah dulu yang pas. Setelah itu baru kafling yang lain. Nah, karena kita tahu di dalam masjid, udah kita kan tidak inginnya udah tuker aja deh, yang masjid kamu ambil, yang 6 kamu nggak bisa bayar, kamu balikkan yang 6 kafling termasuk rumah itu. Tapi dia tidak mau, dia maunya datang rumah. Akhirnya permintaan terbarunya apa nih? Ya kami minta dia hanya menjalankan putusan pengadilan aja, lakukan pengosongan. Pengosongan
di Di 7 kafling itu 7 kafling itu. iya, Termasuk masjid. termasuk. Masjid berarti Intinya dia merujuk ke isi putusan. Dia harus wajib hukum menjalankan isi putusan sebagai warga negara yang baik. Dia harus tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan. Gitu. Kita nggak muluk-muluk, kita merujuk ke putusan pengadilan dan dia harus tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan. Begitu kira-kira. aku perjelas berarti diminta permintaannya adalah 7 kafling, yang 1 kafling cuma contoh biar buat Taki Malik gitu ya. Karena putusan pengadilan Iya, kalau kita kembali ke proses pengadilan berarti permintaan terbaru seperti itu. Iya. Bukan Iya, pemilihan maksudnya terbaru. sesuai dengan Kita sesuai putusan pengadilan yang wajib dikembalikan oleh si Taki Malik itu 7 kafling. 7 kafling termasuk 2 kafling masjid gitu. ya, betul. Oke. Dalam keadaan semula, dalam keadaan semula, dalam keadaan yang sebelum adanya berdirinya. Jadi masjid. awal mula itu kan tanah itu kosong. Berarti masjidnya dihancurkan. Tidak juga itu bahasanya seperti itu. Oh. Ya, itu kan harus yang dipikirkan oleh si Taki Malik itu sendiri. Jadi hanya tanah. Oke, abang izin untuk total 7 kafling itu mas tanahnya berapa keseluruhannya bang? Berapa meter persegi? kalau 8 itu semua 1.200. 200 1.200. 1.200. Kalau 7 kaflingnya? Kalau masing-masing kafling sih sekitar 100-an semua. Kan tengah ada jalannya, di tengah jalan ada jalan Pasum itu ada. Jadi kan memang rata-rata itu sekitar 100 dan semua 8 kafling itu 800, setengah 400 itu ada jalan. Oh, oke. 108 Ya, rata-rata 100, ada 100-nya nggak full, ada 108, ada 100. Pokoknya kurang lebih 100 lah, rata-rata 100. 100 belasan gitu. Berarti permintaan sesuai putusan pengadilan adalah 7 kafling dengan kondisi semula. Dikembalikan kepada pemilik. Dikembalikan entah Taki Malik mau membuka masjid atau seperti apa itu dikembalikan kepada Urusan Taki dia. Malik. Ya. Bang, maaf tadi belum terjawab alasan Taki Malik itu belum mau bayar kenapa gitu dari Tanya sama Taki Malik. Enggak, masa kan menerima hak jawabnya dari Taki Malik kan, maksudnya menerima pada saat Alasannya menerima alasan jawabannya biasa gitu. Alasannya nggak ada alasan, dia belum Nggak ada alasan. nggak ada alasan apapun. Dia bilang katanya berubah perjanjian sama BJB, cuma kita kan nggak mau karena dalam proses kelengkapan itu ketika nanti itu seperti pengemis kan. Jadi dari pembayaran pertama 1 miliar itu habis itu sudah bayar. Ada klien kami datang, kok gimana pembayarannya? Kan harusnya 667 sampai terakhir 6 sampai 12 kali gitu kan. Oh dia nggak bayar. Setelah uang buka dia minta membagi, tapi habis itu nggak bayar. Dan kami nagih dulu, hari keluar 100 juta, keluar lagi berapa, terus nanti berikutnya tidak bayar lagi. Akhirnya datang terus waktu ini kan klien kami istilahnya merasa capek lah, kenapa harus seperti ini, kita harus datang bolak-balik, harus berapa, jadi kan kami mintanya sudah deh kembalikan deh, berarti kamu nggak punya kesanggupan membayar, kamu kembalikan saja kafling kami. Di dalam pertemuan, pernah sekali pertemuan aja, mentan itu yang 6 kembalikan, yang masjid kami ambil, gitu, tapi dia tidak mau. Nggak ada jawaban, punya uang nih, nggak punya uang nih. Jadi minta dirubah lagi perjanjian. Cuma minta dirubah aja Oke, dari permintaan rubah perjanjian itu poinnya apa sih bang? Maksudnya? Ya, nanti dia katakan nyampaikan di dalam, nanti apa yang mau disampaikan nanti kata dia. Cuma kita kan sudah capek juga kan karena harus Tentunya kalau dia minta gitu kan. tentunya kalau dia mau minta perjanjian dibuat baru lagi atau diubah, otomatis itu kan ada sharing klausul kan. Tapi memang pada prinsipnya kami udah nggak mau karena sudah sama sekali tidak memiliki itikat baik. Iya. Tapi abang sebelumnya, maaf nih, sebelumnya mengetahui nggak sih sosok Taki Malik ini sendiri gitu, track recordnya atau seperti apa sebelum terjadi perjanjian ini? Kalau menurut klien kami, dia awalnya dia tidak mengetahui bahwa si Taki Malik itu adalah public figure yang sebagaimana yang orang-orang lain mengetahui ya. Tapi ketika pada saat berjalannya waktu dia udah macet pembayaran, nah di situ baru dia tahu, oh ternyata si Taki Malik yang ini orangnya gitu loh. Nah dari situlah dia baru tahu gitu. Jadi awalnya dia sama sekali nggak tahu, dia nggak kenal juga sama si Taki Malik. Oh. Yang datangnya Taki Malik yang ke kliennya abang atau gimana? Taki Malik, Yang datang ke kliennya abang? Taki Malik, Dia yang datang. dia nggak. Naik mobil Alphard itu. Naik mobil apa?
Berarti Taki Malik yang datang ya Iya. untuk membuat perjanjian ini dalam artian. Semestinya kan mudah, dia kan bukan orang susah-susah banget, dia punya aset-aset yang lain kan. Udah. Dia punya aset-aset yang berharga yang semestinya dia harus mengorbankan itu untuk melaksanakan tunggakannya dia, kewajibannya dia, gitu kan. Bang, sosok klien abang tuh siapa sih bang? Maksudnya namanya siapa? Pekerjaannya apa gitu bang? Pak Sirhan, dia wira swasta. Pak Sirhan. Iya. Nah, berarti baru kenal Taki Malik pada saat Taki Malik datang ke Pak Sirhan itu sendiri. Iya. Iya, betul. Lokasinya di mana mungkin kafelnya itu bang? Di bisa dijelaskan di Bogor. Di Jalan Pelita Jaya nomor 1. Tadi dibuka aja Masjid Malik Al-Mulki kan di situ. Masjid Malik Al-Mulki. Udah itu lokasinya. Itu bang searching. Nah, versi dari Masjid Malik Al-Mulki itu ada. Oke, udah? Oke, dengan abang siapa? Husain Bafadal. Abang? Novel Muhammad. Oke, nanti aku ketik aja Bang, ya. tambahan mungkin bang abang sebagai tim sosmed kan ramai nih dibilangi gimana nih Bang Sunan diajak nggak nih gitu-gitu segala macam.